PBB, podcast seputar Bapak Biasa. Selamat datang. Bertemu lagi dengan Papa Ji dan juga Bapak Ale. Halo Papa. Halo Bapak. Mulai agak jijik. Mulai jijik dengan nama panggilan, tapi itu adalah pencitraan kita. Kemarin kita sudah bahas masalah proses kelahiran anak. Seru ya. Seru banget. Dan responnya juga banyak banget nih. Mantap. Oke, sekarang sekarang kita akan membahas proses pembuatan nama anak. Waduh. Anak lu dikasih nama gak? Kasih dong. Kita belum nyebut nama anak. Belum kita nyebut di sini nama ya? anaknya. Iya. Masih rahasia. Gue punya cerita untuk nyari nama anak ini agak panjang, Pak. Waduh. Dari anak gue bulan ke istri gue mengandung di bulan ke-3, gue sudah mencari nama anak alternatif perempuan dan laki-laki. Gitu, perempuan dan laki-laki, dan semua namanya gue cari referensi dari nama Itali. Wede. Juventus. Wah, bukan dong. Inter Milan. Parma. Iya, Sampdoria. Iya. Bukan. Itu jadi tim gurem tuh sekarang ya. Wah, udah nggak tahu di kemana. Jadi ngomongin bola. Jadi gue nyari nama anak gue itu referensinya dari nama-nama Itali dan juga nama-nama Portugal. Karena gue nggak tahu kenapa. Cristiano Ronaldo. Lanjut lagi anjing. Bercandanya nggak ada yang lain. Pepe. Udah Deco. Udah cukup udah malam. Iya. Jadi gue nyarinya itu karena Kenapa Itali Portugal? Karena gue suka banget dengan negara itu, dengan Italia dan juga Portugal. Ya mungkin referensinya dari sepak bola juga, tapi nggak tahu kenapa nama-nama dari Italia dan nama-nama Portugal tuh buat gue berkesan seksi aja. ya, seksi. Yes, gimana gitu, kayak ada Latin-Latinnya. Kalau tapi cowok gemes, kalau cewek gemes ya, juga. Lah, pokoknya ada sesuatu magisnya. Magis. Iya, benar-benar. Yang udah ketemu ekstraknya kan? Hah? Kulit magis. Kulit magis. Gitu iklannya kan. Kini ada ekstraknya. Ya udah, oke. Ya, jadi gue nyari nama itu dengan berbagai macam nama. Asal jangan namanya kan ada kan sempet panjang banget itu. Panjang itu. Panjang tapi nggak jelas. Jelas buat mereka mah jelas. Oh iya, bener. Terus, nah, gue sempat mencari pengennya satu nama. oke. Anak gue cuma satu aja nih, karena gue punya pengalaman. Nama gue 6 kata, Pak. Nama asli, nama lengkap gue tuh 6 kata. Benar. Dan itu repot. Oke. Repot serepot-repotnya. Sama tuh. Entar gue cerita. Ya, Benar. ketika gue ujian, gue mesti nulisin nama, yang lainnya udah kelar, gue belum selesai. Masih nulis nama. Bener. Itu. Ayo, papa dikumpulin. Iya. Masih nulis nama, Bu. Jangankan gitu, waktu pembagian sertifikat, ijazah gue ke pending 2 hari. Gara-gara harus 2 baris namanya. Itu yang bikin repot. Makanya gue nggak mau, gue punya angan-angan jangan sampai anak gue serepot itu. Iya. Jadi gue maksud lu katanya banyak gitu kan? Ya, katanya banyak, katanya kan nama gue satu kata aja nih. Gue pengennya satu kata aja, Yeah. satu nama aja gitu. Tapi begitu gue cari-cari kok banyak banget nama yang bagus-bagus nih. Pernah gue nyari yang buat laki-laki ya, ada yang Gabriel, Gonzales, wah macam-macam. Bule banget ya. Tapi semuanya depannya G. Oh. Semuanya iya, depannya iya, G. iya, iya. Gue gak tahu kenapa buat gue G itu huruf Good, yang good yang kan? yang good, G, Yeah, good. G. Kalau F jadinya food. Food. Yeah. Z zut. Kalau C, cut. iya, diterusin lagi. Gitu. Kalau Jadi, B, bu. kalau U, Ud. Permatasari. habis ini dimatiin. Apain sih nih dengerin gini? Gitu ya. Oh, Udah, iya. gue cari referensi dari situ. Akhirnya gue nemu tuh banyak nama. Wah, namanya bagus-bagus ya gitu. Kalau dari Italia sama Portugal, nyari nama bagus-bagus semua gitu. Pada akhirnya nama anak gua didapatkan. Akhirnya nama anak gua sekarang 4 kata nih. Oke. Tapi masing-masing katanya cuma 5 huruf, 6 huruf gitu. Jadi Jadi kalau nggak ujian banyak, bisa cepat lah ya. Nah,
pada akhirnya dari keempat nama ini, nama pertama itu dapatnya dari istri gua, nama kedua itu muncul dari gua. Tuh. Nama yang ketiga itu dapatnya dari mimpinya tante gua. Waduh. Jadi tante gue cerita tuh saat sebelum gue mau bawa ke rumah sakit. Tante ikutan tante. Bisa ikutan tante. Sebelum gue mau bawa istri gue ke rumah sakit, gue ke rumah tante gue dulu. Jadi kayak ngumpul gitu, biar senang-senang dulu, biar happy, makan-makan apa segala macam. Kumpul keluarga lah ya. Keluarga. Nah, si tante gue ini cerita katanya dia dimimpiin. Dimimpiin nama anak gue namanya itu namanya. Waduh. Nama itu. Nah yang keempat adalah gue penggabungan nama dari nama gue sama nama istri gue. Tuh. Nah jadi nama anak gue nih. Nama lu siapa? Nama anak lu siapa? Reveal. Nama anak reveal. Papaji adalah. Nama yang pertama adalah Giana. Tapi artinya adalah Tuhan Maha Baik. Oh. Arti sebenarnya. Terus yang kedua Rafaela. Itu bahasa apa tuh Giana tuh? Giana nih Itali. Itali sama Yunani. Ya? Iya, Giana sama Itali sama Ibrani. Yunani sama. Yunani, oke. Yang kedua Rafaela ini dari Portugal nih bahasanya. Ini bahasa Portugal. Collab ya. Rafaela ini artinya penyembuh. Gitu. Oke. Cita-citanya pengennya anaknya jadi dokter. Tapi kalau kira jadi apa? Paranormal. Kan penyembuh juga. Jadi pokoknya penyembuh. Pengennya jadi dokter. Tapi kalau emang ujung-ujungnya jadi PMR sih nggak apa-apa. PMR itu pas sempe itu. PMR dulu dia yang sebelumnya dokter kecil aja. Yang berdiri di belakang barisan upacara. Nah, itu sebel banget gue. Kalau ada yang pingsan yang angkat yang guru-guru cowoknya, dia nggak pernah angkat walaupun nggak pernah panas-panasan. Baris paling belakang. Gua daftar nggak bisa. Oke, itu nama yang kedua. Nama yang ketiganya itu adalah Sofia. Giana Rafaela Sofia. Sofia ini ya itu dari mimpinya tante gua. Nah, arti sebenarnya dia tuh princess. Ratu lah gitu. Princess Sofia itu kartun-kartun. Iya, Sofia the First gitu. Kan orangnya bijak banget tuh karakternya di kartun itu. Saya kurang paham, Pak. Enggak nonton saya. Bapak punya anak perempuan kagak nontonin gituan. Enggak nonton. Oke, Sofia the First itu. Nah, yang keempat namanya adalah Van Leaf. Itu adalah penggabungan nama gua sama istri gua. Makanya gua bilang kayak orang Belanda, ada Van Leaf-nya. Makanya di situ gabung ada Itali, Portugal, Belanda. Sofianya ini gue nggak tahu nih dari mana nih. Hitunglah Perancis ya. mungkin gitu. Berharapnya Europe. Berharapnya anak gue bisa ke tempat empat ini. Amin. Negara ini. Gitu. Ayo biayain yang mau. Dari podcast ini Pak ntar Pak. Iya. Bareng-bareng dong kita jalannya. Iya. PSBB jalan-jalan Europe. Oh gitu. Kalau lo gimana nyari nama anak lo? Gue juga tadinya sama. Gue bahkan sebelum hamil istri gue atau sebelum nikah kayaknya udah sempet tercetus wacana dari gue nama anak satu kata aja, gitu ya, satu kata. Dengan alasan begini, karena alasan gue adalah gue pengen nama itu gitu, ini miliknya dia gitu, satu kata itu, jadi nggak banyak nama tapi satu itu milik dia bawa kemana-mana gitu. Bukan dengan background orang zaman dulu bukan kan? Maksudnya? Kan kayak misalkan zaman dulu nih Sri aja udah, Tri aja. Ya nggak tahu apapun itu ya. Ya, misalkan kayak gitu. Iya. Nggak, tapi kalau nama-namanya itu koleksi nama udah beberapa. Gue sama istri gue udah sepakat beberapa nama nih, kalau punya anak seru nih kalau dikasih nama. Ngumpulin nama anak itu. Sempat koleksi nama anak. Berarti ini. belum langsung ditentuin satu ini gitu. Belum. Koleksi banyak. Ini bagus artinya ini bagus artinya ini ada beberapa gitu. Nggak banyak paling 5. Baru gue lulus setelah dia hamil, ya tahu sendiri kan orang lagi hamil kita mesti menurunkan ego. Akhirnya gue sepakatnya jadi 2 kata.
Oke. Kasihan lah kalau satu kalau dia gara-garanya ini bikin apa namanya akun-akun gitu loh, bikin Instagram kan first name last name gitu. Last name-nya apa, masa diulang, masa Joko gitu kan. Iya, dua kata gue juga langsung oh ya masuk akal. Harus ada first name last name ya. Iya. Oh ya udah dua kata. Oke, udah setuju tuh. Lalu nyiapin kalau cewek apa kalau cowok apa. Kalau cewek belum nemu. Oke. Belum nemu. Baru nemu kata pertama. Kata keduanya apa ya? Apa yang seru ya? Itu berjalan panjang selama hamil itu. Dan lu referensinya dari mana nih untuk dapetin nama anak nih? Kayak kalau gua kan tadi nama-nama orang Itali, nama-nama orang Portugal. Kalau lu dapet referensinya dari fenomena alam. Oke. Iya, fenomena alam. Berbagai macam nama fenomena alam lu kumpulin tuh. Iya. Oke. Ya. Wah, Bapak anaknya alam sekali ya. Iya. Mbah Dukun. Iya. Mbah Dukun. Fenomena alam. Aduh, jadi itu jokes sudah banyak banget yang pakai, ya Allah. iya. Gak apa-apa, Pak. Aduh. Ya, terus? Gitu udah masuklah bulan berapa ya mau bakal ketahuan nih jenis kelamin? 6 ya? 6 ya. Itu mau periksa ke klinik nih, ke klinik, ngantri. Aduh, cewek cowok ya gitu. Masalahnya bukan cewek cowok, cewek kita belum lengkap ini namanya. Oh, cowok udah lengkap. Cowok udah lengkap 2 kata, udah kata ini dan kata ini. Roberto Baggio. Roberto Baggio misalnya gitu. Roberto Carlos. Iya. Nah itu, yang cewek belum ada nih, apa ya belakangnya ya? Akhirnya nama anak gua kan cewek akhirnya. Nama anak gua nih langsung gua reveal aja ya, susah jelasin. Oke. Langsung di reveal nama anaknya. Iya. Nama anak gua kan Aurora Borealis. Aurora Borealis. Banyak orang artinya apaan? Kalau ditanya ke gua, nggak tahu gua juga. Bentar, fenomena alam apa Aurora Borealis? Ini mungkin ada yang belum tahu. Kalau gua udah tahu pasti. Iya, karena kalau kita searching Aurora kan gua taunya nyiapinnya cuma satu kata doang nih, Aurora. Belakangnya lu bingung kan mau naruh apa? Basicnya kenapa Aurora? Apa? Kenapa lu pilihnya Aurora? Karena fenomena alam satu, yang kedua karena awalannya A. Oke. Itu kriteria kami. Iya. Jadi kalau absen duluan. Iya, gitu. Kasihan kalau yang namanya belakang udah ngapalin, nggak dipanggil ke depan, Pak. Kalau dapat BLT duluan. Iya. Awalannya A, jadi dia ya gitulah kriterianya gitu yang kita cari. AR tapi ya. Au dong. Oh iya Au. Agak belakang juga. Kalau kita searching Aurora di Google, yang muncul itu Aurora ada 2 jenis ternyata. Gue juga baru tahu di klinik itu. Pas mau periksa USG itu, pengen tahu jenis kelamin. Yang satu Aurora australis. Nggak tahu lah, lu Google sendiri lah. Oke. Australis. Yang kedua Aurora borealis. Aurora borealis ini aurora yang adanya di kutub utara. Yes. Aurora australis yang ada di kutub selatan. Oke. Yang munculnya di kutub selatan. Yang biasanya yang terkenal itu si borealis ini. Iya. Yang munculnya lebih lama dinantikan. Kalau yang australis lebih sering muncul, jadi kurang dirindukan. Dan gue kalau ngasih nama anak gue Aurora australis, gue nyebutnya aja susah ya gak? Borealis. Australis gitu. Jadi borealis, oke deh, masuk deh, oke deh, udah itu aja ya kalau cewek ya, oke masuk. Nah, anaknya cewek perempuan bu, ya, siapa yang menang taruhan gitu dokternya soal akrab. Yo. Iya gitu. Nama jenis kelamin anak. Ini hal yang seru. Iya. Hal yang seru udah. Ya cewek anak kita. Kok iya sih? Ya maksudnya lega gitu. Oh iya. Udah mulai panggil nama. Tadinya kan anak gitu kan manggilnya kan. Halo anak, selamat pagi anak. Sekarang udah. Hai Aurora, kamu perempuan ya. Gitu-gitu udah mulai ngajak, udah ada namanya. Namamu Aurora Borealis gitu-gitu. Udah terus nunggu obat di tempat lain, terus mau bayar ada TV. Ada TV di loket pembayaran tuh. Ada TV lagi nayangin on the spot. Oke. Tahu apa yang lagi dibahas on the spot? Enggak tahu. Aurora Borealis. Nah, pas banget dong. Gue langsung gitu leher gue. Kalau di podcast kelihatan nggak leher gue? Nggak kelihatan.
agak menyerongkan kode iya kode tentara tuh. Kok apa kode tentara? Iya gitu kan, kode gini kan. Terus Musuh gitu. Iya. Tuh sini gitu, gue panggil istri gue langsung lihat tuh. Istri gue langsung komen nih, emang nih anak minta nih namanya itu ya. Jadi ya udahlah, oke. Namanya Aurora Borealis gitu. Pemikiran lo berdua terkonfirmasi semesta jadi, lah ya. Iya kayak semacam kayak itulah. Itu kan jadi, terkonfirmasi lah. Oh bener nih. Iya. Iya benar, jadi gitu. Tuh, oke. Aurora Borealis itu adalah fenomena alam yang langitnya berubah warna-warni. Warna-warni, Iya, bisa macam-macam, dan itu kalau nggak salah ya gua karena gue pernah di pariwisata, itu bisa dilihatnya di Iceland. Bener ya? Islandia kan? Islandia, betul. Bener kan, di Islandia. Dan itu memang jadi tujuan wisata banget tuh, di sana ditungguin tuh Aurora Borealis, apalagi sama fotografer tuh. Betul. Tuh di sana ditungguin. Oke, Ribet banget ya, nyari anak ribet banget ya. Karena emang ribet. Menurut lo penting nggak nama anak tuh penting nggak? Nama anak itu menurut gua penting. Oke. Penting untuk kita tetapkan sesuai dengan harapan kita. Sesuai dengan artinya masing-masing di namanya ya. Dia bisa menjadi seorang anak yang apa ya, ketika di lingkungannya ini adalah seorang anak yang ditungguin sama orang. Kalau ada dia asik loh gitu, kalau ada Giana nih penghibur loh, terus dia juga bisa nyembuh dalam tanda kutip dokter ataupun penyembuh dari bisa juga lain-lainnya. Kalau teman datang curhat kan jadi lega, itu kan penyembuh itu juga penyembuh ya. juga, gitu. Itu harapannya. Ya, gue juga sempat kepikiran sih, kenapa ya orang ngasih nama tuh berdasarkan apa ya? Pikiran gue nih ya, pikiran goblok gue ya. Nama anak itu adalah gambaran mimpinya orang tua sih. Iya gak sih? Ya, itu kebanggaan juga kan, itu nama anak kan kita yang bikin juga, jadi sebuah kebanggaan. Iya, makanya penting tuh nama anak, jangan sampai salah ngasih nama anak nanti. Benar. Soalnya ada kan pernah kejadian yang katanya nih kalau salah kasih nama hidupnya sakit-sakitan mulu. Waduh. Katanya namanya berat. Harus berat. diganti namanya pakai beras merah, beras putih. Iya, pernah dengar nggak lo? Iya, ada juga itu. Ada gitu kan, itu karena namanya kebiasaan kayak gitu. Katanya ini namanya terlalu berat nih gitu, makanya sakit-sakitan mulu. Sebenarnya sakit apa? Kalau gue nggak tahu ya, itu gue nggak terlalu percaya sih kalau gue ya. Mungkin pendapat yang lain gue nggak tahu. Kalau lo kayak gitu masih agak percaya? Kadang percaya, kadang enggak, ya gimana ya, kadang iya juga, kadang ngaruhnya lebih ke, kalau menurut gua, karena kan nama kan soal identitas ya. Betul. Identitas itu apalagi lu setiap hari akan dipanggil dengan sebutan itu. Kalau lu nya sendiri nggak nyaman, si anak yang nggak nyaman, atau orang tuanya, kan ada orang tua yang ngasih nama anak nggak berdasarkan keinginan orang tuanya kan, mesti ngikutin garis tertentu, harus diberi nama ini, sedangkan orang tuanya ngapain sih dikasih nama kayak gini gitu kan. Nah orang tuanya sendiri nggak nyaman, ya ada di tengah situasi nggak nyaman tuh pasti aneh-aneh kan, jadinya penyakit, jadinya ya hal-hal negatif lah yang muncul, jadinya sesuatu yang kita nggak milik kita gitu. Jadi menurut gua betapa pentingnya nama anak itu. Maka gua nggak mencantumkan nama gua di situ, karena gua nggak mau ada gua di pundaknya dia, nggak mencantumkan nama siapa-siapa di diri dia, karena mimpi gue sih dia jadi anak yang merdeka sungguh-sungguh, independen, ya menikmati kehidupannya kelak. Mimpi juga bisa ngelihat langsung Aurora Borealis ya? Itu mimpi mak bapaknya. Anaknya nggak tahu pengen apa enggak. Tahu ntar gua ajak dia, ngapain sih kesini, udah dingin. Oke. Nah, kalau menurut lo kan ada juga yang keluarga yang nama anak itu harus dikasih sama orang tuanya. Ya misalkan lo nih. Terus
orang tua lo atau mertua lo yang ngasih nama, harus mereka yang ngasih nama. Harus Karena kakeknya. Iya, harus kakeknya atau neneknya, karena kita menghormati Ada mereka. sih kebiasaan kayak gitu ada. Hmm. Tapi gua nggak ambil kebiasaan itu kan di keluarga kami juga nggak ada keharusan macam itu. Gua nggak tahu ya ada keharusan itu apa enggak, tapi nggak ada arahan ke arah sana, nggak dianjurkan. Tapi ya udah, kita bisa leluasa lah. Kan Bisa ada menentukan. keluarga yang berlandaskan budaya Iya, gitu kan. harus disematkan. Harus sematkan Ini ya terserah sih nama ya. keluarga, nama besar gitu kan. Iya betul. Terus yang ngasih nama harus kakeknya atau mbah buyutnya gitu kan. Iya betul. Ya, tergantung kepercayaan mereka aja kan. Iya. Daerah-daerah tertentu kan sangat kuat di Iya, nama kan, benar, karena itu juga ikatan persaudaraan mereka kan. Betul. Jadi tips dari lo nih, dari bapak nih buat teman-teman yang Anjir, tips memberi nama. Iya. Bodoh amat. Sakarepmu. Terserah lu bro, kasih nama apa. Kita mau ngasih tahu nama anaknya ribet banget satu episode. karena gue pribadi ya sama istri waktu sebelum, jadi nama anak gue ini dikasih setelah lahir. Oh. Bener-bener jadi namanya empat huruf itu empat Setelah kata anaknya itu ada. setelah anaknya ada. Karena sebelumnya banyak namanya masih cari-cari. Makanya gue panggil, kalau lu kan langsung panggil nama anak ketika anaknya di kandungan. Kalau gue langsung panggil Kak. Oh. Berharapnya punya Ada adeknya. Berharapnya, tapi Amin. ya. Ayo aminin rame-rame. Tapi kalaupun itu adanya dari sepupu gua, adanya dari Iya, adik gua, ngeles nggak Kang apa-apa Bajai. gitu. Kang Bajai ngeles. Shoot. Kanan kiri oke. Ngeles dia. Lagu lama. Kusut. Gitu, Pak. Oke, jadi kalau ada yang mau, tapi boleh loh nanti komen-komen di Instagram kita di @podcast seputar bapak biasa. Iya. Sebutin aja nama anaknya, terus ceritanya, pengalamannya ngasih nama anak gitu. Atau kalau yang belum menikah pengennya punya nama anak siapa sih gitu. Seru-seru bisa kita bahas ya kalau. Iya. Oke. Atau nanti di YouTube juga, kalau ada yang dengerin YouTube ini bisa di komen di kolom komen gitu. Subscribe juga. Jangan supaya lupa, kita lebih semangat. ya, like dan subscribe di YouTube-nya. Kalau bisa di Spotify juga di follow, jangan nggak di follow. Iya. Supaya Tapi nggak follow ya nggak apa-apa lah. ya, terserah sih sebenarnya, tapi paling Bebas, nggak bebas kalau ada aja. episode baru yang kita bahas Oh iya, jadi tahu bisa ya. tahu. Oh iya, Gitu. benar. Terus kalau ada yang mau topiknya dibahas, mungkin ada ide topik apa yang mau dibahas tentang keluarga, tentang anak, atau tentang seorang bapak-bapak, bisa langsung komen ke Instagram Betul. di DM atau di komennya gitu. Mungkin lo ada tambahan lagi buat episode kali ini? Ya, nama adalah berkat sih menurut gua. Ya, punya berkatnya tersendiri. Pasti memberinya jangan asal-asalan kalau menurut gua ya. Ya itu yang tadi gue bilang, ini ada mimpi besar orang tua terhadap anaknya gitu. Kalau gue terakhir mau pesan, kalau mau kasih nama anak harus sepersetujuan dan senyaman mungkin antara suami sama istri. Betul, iya. Istri harus, terutama istri, Pak. Terutama istri. Udah capek ngelahirin. Bener, dia yang Udah mengandung. ngelahirin masih stres juga. Stres gara-gara nama anak. Tuh, jangan deh. Apa istilahnya kalau anak Baby blues. baby blues? Nah. Istri lu baby blues gak? Nah, istri gua